Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Subuh ini kita dapat kembali hadir menunaikan solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita dinaikkan derajat kita oleh Allah Ta'ala, digugurkan dari kita satu dosa dan ditambah bagi kita satu pahala. Berapa banyak langkah tadi yang kita ayunkan kemari. Kalau sekiranya rumah kita berjarak lebih kurang 40 meter dari masjid kita ini, maka kita bisa bayangkan setiap langkah Allah gugurkan satu dosa, ditambahnya satu pahala, dan dinaikkan bagi kita satu derajat. Pulang kita tentu bertambah lagi 80 dosa gugur pagi ini, 80 pahala bertambah subuh ini, dan 80 tingkatan derajat Allah berikan kepada kita pagi ini. Lalu nikmat mana lagi yang lebih besar daripada itu? Hidup ini tidak lebih daripada sekedar kesempatan untuk memperbanyak amal. Sekiranya kesempatan itu tidak dipakai, maka dia akan terus habis dan tak bisa kita tarik kembali. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdoa. Semoga di waktu-waktu seperti ini Allah senantiasa berikan kepada kita barakah. Diberikannya kita kesempatan dan juga semangat untuk mengisi hidup ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sering mendengar satu ungkapan. Ada yang bilang ungkapan ini hadis, tapi banyak yang mengkritik bahwa hadisnya hadis lemah. Hingga sebahagian umat Islam tidak mau mengatakan bahwa itu hadis, karena tidak cocok disandarkan kepada Nabi, kata mereka sesuatu yang lemah. Terlepas ini hadis atau tidak, namun ungkapannya sangat bagus dan berguna. Apa bunyi ungkapan itu? Orang yang sama hari ini dengan hari yang lalu, maka dia adalah orang yang rugi. Orang yang sama hari ini dengan orang yang lebih baik hari ini dari hari yang lalu, itu adalah orang yang beruntung. Tapi orang yang lebih buruk hari ini dari hari yang lalu, dia adalah orang yang celaka. Pernah mendengar ungkapan ini? Ustadz kita selalu menyampaikan pesan seperti itu. Orang yang sama hari ini dengan hari yang lalu, itu adalah orang yang rugi. Bayangkan kalau orang diberikan modal, lalu kemudian modal itu dibiarkan begitu saja, tidak dipakai hingga modal itu habis. Maka pantas kalau dia dikatakan sebagai orang yang rugi. Hidup itu lebih besar nilainya daripada modal-modal yang diberikan oleh manusia kepada kita di dunia. Maka kalau ada orang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, itu adalah orang beruntung. Tapi kalau sama hari ini dengan hari yang lalu, dia adalah orang yang merugi. Apalagi kalau sempat hari ini lebih buruk daripada hari yang lalu, itu adalah orang yang celaka. Artinya di dalam hidup ini perlu ada perubahan.
tidak boleh statis. Kalau hidup itu statis, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Sebab Allah telah membentuk kehidupan kita ini sebagai waktu untuk melakukan sesuatu yang baik. Dalam beberapa keterangan disebut Nabi seolah-olah ini adalah masa untuk bertanam. Karena itu orang yang bertanam, ya pastinya nanti akan menuai. Tapi amatlah merugi ketika masa bertanam itu datang, lalu ada orang yang santai-santai tidak melakukan apa-apa. Kita pernah memberikan satu contoh. Ada satu kawasan menarik di Danau Bingkuang. Namanya Danau Bokuo. Sudah Danau Bingkuang, Danau Bokuo lagi. Pernah dengar itu? Itu tempat apa? Itu tempat pembudidayaan ikan. Oleh masyarakat Danau Bingkuang, ikan di situ tidak boleh diambil sebelum datang waktunya. Maka sengaja pemerintah memasukkan bibit-bibit ikan di tempat itu. Nanti beberapa waktu kemudian akan dipanen secara bersama. Maka kalau itu sudah datang masanya, semua masyarakat dibolehkan hadir. Saya tidak tahu apakah memanennya bayar atau tidak, karena nggak pernah ke sana. Cerita saja saya dapat. Lalu masyarakat yang datang boleh mengambil ikannya. Ini saatnya memanen sudah datang. Maka berduyun-duyun masyarakat datang ke situ dengan berbagai macam peralatan penangkapan ikan. Ada orang yang datang dengan apa namanya ini? Tangguh. Tahu tangguh? Bahasa Perancisnya tangguh. Ada yang datang dengan jala. Kalau jala itu sudah biasa. Ada yang datang dengan longgian. Tahu Bapak Ibu longgian? Ini sebetulnya bahasa Inggris ini. Maka kalau pergi ke Inggris nanti coba tanya alat penangkap ikan namanya longgian ada tidak? Ini dari dua kata long itu panjang, giant besar. Bacanya longgian. Karena kalau longgian itu digerakkan kita pun bisa masuk saking besarnya. Ada yang datang dengan tangan kosong, ada yang datang pergi menonton. Berbekalkan satu kotak rokok dengan lebih kurang 20.000 uang di kantong untuk makan pop mie di tepi danau itu. Waktu yang diberikan kepada mereka sama, kesempatan yang diberikan kepada mereka juga sama, tapi hasil akan berbeda tergantung dari apa yang kita bawa. Orang-orang yang membawa jala, dia akan menyampakkan jalanya, kemudian menarik ikan-ikannya. Orang yang membawa tangguh, dia akan menangguk, digerakkan dari tengah ke tepi. Orang yang bawa longgian juga begitu. Semuanya akan beraktivitas sesuai dengan usahanya. Lalu ketika masanya sudah habis, mereka sama-sama pulang. Dan biasanya sama-sama bercerita. Kalau tidak kepada teman, minimal kepada orang rumah. Banyak tilawu tadi. Itu bahasa, ya bahasa begitu, di Danau Bokuo itu begitu bahasanya. Banyak tilawu tadi. Orang yang kebetulan bawa alat, bukti kalimat banyaknya itu kelihatan. Mana lauk yang banyak itu bang? Maka diperlihatkan, ini ada 1 ember. Yang bawa tangguh, ini ada 2 ember. Yang bawa longgian tadi itu karena besar jumlahnya banyak dapat, ini 3 ember. Lalu kira-kira yang bawa rokok dapat apa? Dapat kopi, dapat pop mie. Saya jamin pop mie itu tidak akan pernah sampai pulang, karena dimakannya di tepi danau itu.
Betapa bisa kita membedakan orang-orang yang bisa membuat perubahan dalam hidup. Ternyata kesempatan kita sama. Waktu yang Allah berikan kepada manusia itu semuanya 24 jam. Matahari yang terbit kepada saya, kepada Pak Junaidi, kepada siapa saja juga 24 jam. Malam yang datang ke kita juga 24 jam. Tapi akan berbeda hasil 24 jam ini tergantung daripada apa yang kita lakukan terhadap waktu yang Allah berikan kepada kita itu. Sama persis seperti orang tadi yang bawa jala ada bawaannya, yang bawa tangguh ada bawaannya, yang bawa rokok ia dapat merokoknya. Pulang-pulang nanti kosong. Kalaupun cerita banyak ikannya, mana? Ya kebetulan pergi nonton dan cuma bawa rokok seterpok mie ke situ. Itulah perbedaannya, diferensiasi kehidupan manusia. Maka oleh karena itu ibu bapak, hidup ini nampaknya Allah serahkan ke kita. Buatlah perubahan selalu agar kita menjadi orang yang beruntung. Memang Allah sudah memberikan jaminan bahwa hidup ini ada di dalam genggamannya. Rezeki ada diaturnya. Kapan kita mati ada saatnya. Dan kapan kita juga sehat juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita harus diam. Kalau sekiranya harus diam, coba lihat para nabi itu. Nabi itu membawa risalah supaya disampaikan kepada manusia agar manusia beriman. Pertanyaannya, apakah Allah tidak bisa membuat manusia itu beriman tanpa nabi? Saya yakin bisa. Lalu apakah manusia itu beriman kalau dikirimkan nabi? Juga belum tentu. Lalu kenapa nabi harus diutus? Dikirimkan Nabi Nuh. Berapa lama Nabi Nuh mengajak orang untuk beriman itu? Dan ada yang bilang 280 tahun beliau bekerja berat mengajak orang. Ya hasilnya seperti yang kita dengar 70-an, 80-an. Apa salahnya Allah berikan saja kepada umat Nabi Nuh, ya sudahlah beriman. Toh iman itu yang nanamnya Allah. Lalu kenapa Nabi Nuh harus diberikan tugas berat sampai 280 tahun? Begitu juga Nabi Ibrahim. Mengajak orang, ayahnya pun ikut juga diajaknya. Karena tidak bisa berpindah beliau dari Irak terus ke Gaza. Di Gaza masih juga mengajak orang. Tak mempan-mempan, pindahkan anak sampai ke Mekah. Di Mekah balik lagi ke Gaza. Di Gaza itulah beliau berkembang. Padahal Nabi Ibrahim itu katanya teman Allah, Khalilullah. Kenapa Allah tidak jadikan saja pengikut Nabi Ibrahim itu mukmin semua? Yang lebih hebat lagi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar ketika beliau mengajak orang Taif untuk beriman, berdarah-darah beliau. Berdarah-darah. Sampai ketika dilihat oleh anaknya, tak nampak beda. Mana ini pakaian Nabi, mana sendalnya, semuanya sudah berdarah. Mengapa Allah biarkan nabinya itu berdarah? Padahal itu kekasih Allah. Apakah Allah tidak bisa memberikan iman kepada Abu Lahab, iman kepada Abu Jahal? Bisa. Tapi kenapa harus berusaha? Bayangkan untuk seorang nabi saja. Perubahan itu tetap harus dilakukan. Maka pindah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu baru bisa berkembang. Kalau dia selalu berada di Mekah bertahan, karena itu katanya kampung beliau. Lahir di tempat itu, kawan-kawannya ada di situ. Sekiranya Nabi bertahan di situ, belum tentu Islam itu akan sebesar sekarang. Lalu diizinkan oleh Allah, pindahlah engkau ke Madinah, sebarkan agama di sana. Artinya rubahlah teorinya ini, strateginya. Dari tempat, dirubah tempatnya ke tempat yang lain. Cari penduduk yang lebih lembut, dekati ya dengan berbagai macam pendekatan. Ini adalah usaha. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, manusia itu tidak akan berubah kalau dia tidak berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Coba lanjutkan ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi kita sampai kita sendiri berusaha untuk merubahnya. Artinya kalau kita punya keinginan dan target, rubahlah hidup. Kita ingin menjadi orang sukses, rubah hidup menjadi pribadi yang sukses, perilaku yang sukses. Contohlah seperti apa orang-orang sukses itu. Kalau orang sukses itu gigih, ya gigihlah. Tapi kalau kita cuma duduk lalu kemudian bermimpi sukses, itu berbahaya. Karena sekarang mimpi bisa dilaporkan ke polisi. Baik mimpi Nabi apalagi mimpi sukses. Ingin sukses tapi santai, nggak mungkin sukses. Karena Allah menunggu startnya dari kita dulu. Nah, kadang-kadang kita ingin masa depan nanti setelah tua baik, ya baik dari sekarang. Maka nanti masa tua akan baik. Ingin husnul khatimah, buatlah perangai kita baik-baik agar husnul khatimah. Ingin Allah rahmati, buatlah perbuatan yang bisa memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya kita perlu perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan satu ayat yang agung ini. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Coba lihat nanti di dalam Al-Quran. Itu kalimatnya ini Al-Quran ini. Yang mengatakannya bukan saya tetapi Allah Ta'ala. Terjemahannya apa? Innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang bersungguh-sungguh, mereka itulah yang sebetulnya orang yang berharap akan rahmat Allah. Dan ingat kata Allah, rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang baik. Apa yang perlu kita cerna dari ayat ini? Ternyata Allah sampaikan kalau engkau mau, ada 3 hal yang harus engkau lakukan agar kemauan engkau itu terpenuhi. Pertama, amanu, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayakan dengan kekuatan zat yang maha pengatur. Ketika kita merasa percaya dengan Allah Ta'ala, Allah akan bantu kita untuk mengabulkan semua yang kita mau itu. Percayakan kepada Allah bahwa ada yang mengatur kehidupan ini dengan baik. Ada yang mengatur kehidupan ini dengan begitu rapi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau diminta oleh Allah percaya di sini, kita dilarang untuk terlalu yakin dengan metode-metode pribadi, pemikiran-pemikiran pribadi. Tapi cobalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Karena begini Ibu Bapak, kalau kita percayakan urusan kita kepada Allah, Dia bilang Dia yang akan menyelesaikannya. Bukan kita saja yang bertukus lumus, tapi Allah pun akan ikut membantu menyelesaikannya. Karena itu ini masuk dalam bab tawakal. Karena itu orang dulu kalau kita lihat pemahamannya, begitu mereka berbuat, ya sudah serahkan kepada Allah hasilnya. Jangan engkau takut, karena ada yang maha membuat di dalam kehidupan kita. Ketika Nabi SAW mendapat serangan dari musyrikin Mekah, ada 10.000 orang tentara yang sedang bergerak menuju kota Madinah. Itu didengar oleh Nabi. Lalu kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Apa kata mereka? Kita hadapi. Sebagian lain bilang, jangan kita hadapi di dalam kota, karena nanti kita akan hancur. Terakhir ada satu usulan, bagaimana Rasulullah kalau kita bangun, kita gali lubang selebar 6 meter atau dalamnya lebih kurang 3 meter, hingga tidak bisa dilompati kuda.
Nanti ketika mereka melompat masuk dalam tinggal kita panah. Ide itu ternyata diterima oleh Rasulullah. Maka digalilah lubang. Tuan-tuan, yang datang itu berapa? 10.000. Kita bisa bayangkan apakah panah itu bisa menjangkau orang yang berada di sebelah lubang itu? Bisa. Kalau sekiranya ternyata mereka membawa jembatan pula, ada kayu dibawa mereka lewat di situ, kira-kira bisa masuk? Bisa, karena lebarnya cuma 6 meter. Kalau lebarnya sebesar lebar Sungai Kampar itu memang payah ketika itu. Ini cuma 6 meter. Tapi usaha ini mesti dibuat. Jangan sampai diabaikan. Karena kalau tidak dibuat, Allah tidak akan memberikan pertolongan. Maka menggalilah Nabi di situ. Susah payah, keringat bercucuran. Karena menggali parit di Arab itu kayaknya nggak sama dengan menggali parit di Rohil, apa namanya, Inhil. Kalau Inhil, Indragiri Hilir, ya nggak digali parit pun, parit semua. Di tempat kita cangkul diayunkan, masuk dia ke dalam tanah. Tapi di Arab batu semuanya, kelilingnya batu, di dalamnya juga batu, cuman di atasnya itu pasir. Disitulah Nabi harus mencangkul. Ini perang Khandaq ini. Dicangkul oleh Nabi sedalam 3 meter, lebarnya 6 meter, itu kan lebar itu. Kalau kita bawa sekarang mungkin idenya nggak usah dicangkul, udah eskavator saja. Nah waktu itu kan nggak ada eskavator. Kalau ada eskavator ya bisa, mungkin lebih mudah. Ini Nabi harus bekerja berat. Sampai-sampai saking beratnya usaha itu, ada yang menceritakan perut Nabi lapar. Diikatnya perutnya dengan kain, supaya jangan terasa betul lapar itu. Beliau bersyair mengapi-apikan kawan-kawannya. Karena kalau sudah bersyair itu kan gembira itu. Ini untuk mengalihkan perhatian dari beratnya pekerjaan sebetulnya. Bergembira, bersyair. Perut diikat, lapar, keringat bercucuran, besar pekerjaannya. Lah kenapa Allah tidak tolong saja sih? Umpamanya malaikat Jibril turun, Muhammad, bisik-bisik kepada Nabi, gak usahlah digali itu. Udahlah, Allah turunkan burung ababil. Karena pernah Allah kirimkan burung ababil, bukan hanya 10.000 di masa dinasakan, lebih dari itu, gajah lagi hancur itu. Kenapa untuk Nabi ini kok masih Allah biarkan? Usaha digali. Hingga ada satu kisah yang sangat menarik di situ, ibu bapak. Ada seorang wanita menyembelih seekor kambing. Kambingnya kambing kecil pula. Karena di Arab itu memang banyak kambing. Di tempat kita jarang, baunya saja yang banyak. Apalagi kalau nggak mandi-mandi. Tapi di Arab itu banyak kambing. Entah kenapa memang negeri itu menjadi negeri barokah. Rumput kurang, kambing banyak. Di tempat kita rumput banyak, kambing kurang. Adapun kambing nggak mau makan di rumput kita, rumput tetangga lebih segar katanya. Di situ rumput tidak ada, kambing luar biasa, gemuk-gemuk. Padahal yang dimakannya cuma kertas, plastik yang terbang-terbang itulah. Kalau hinggap langsung dimakannya. Yang namanya rumput itu tidak ada. Maka jangan pikir semuanya masuk logika. Kalau kita pikir bahwa rumput yang menghidupkan itu salah. Sebab kalau kita katakan rumput menghidupkan, kambing di Arab itu mati semua. Yang menghidupkan itu bukan rumput. Dan makanan kambing bukan hanya rumput, plastik juga bisa. Tapi kalau tempat kita rumput kambing dikasih plastik, dikasih pagi, sore innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sudah bisa dibuat sate, dia mati. Di situ kambing banyak. Nah, memang menjadi hal yang biasa kalau mereka ada acara pakai kambing. Adakah kisah di situ diceritakan? Ada yang menyembelih kambing. Lalu kemudian diundangnya lah Rasulullah ke sana. Tapi kambing ini kecil ini. Dibilang sama suaminya, "Bang, ambillah, panggil Nabi.
Suruh dia ke rumah, kita buat sup kambing. Suaminya datang ke sana menyampaikan kepada Nabi. Ternyata Nabi tidak ingin makan sendiri. Dibawanya lah orang-orang yang sedang menggali ini. Jumlahnya banyak. Jadi begitu sampai orang-orang yang menggali ini di depan rumah yang dimaksud, berubahlah muka orang rumah itu. Bukan dia tidak ikhlas, dia takut kalau sup ini tidak cukup. Karena tadi kambingnya kecil. Menyadari perubahan muka orang rumah itu, Nabi bertanya, mana makanannya? Ditunjukkan kepada Nabi, itu ya Rasulullah. Begini kata Nabi, biar saya yang nyendok. Jangan kalian yang nyendok. Suruh mereka masuk sesuai dengan arahan saya. Maka masuklah Nabi, kemudian dia menyendoknya. Letakkan dalam piring. Makan, bawa keluar. Letakkan dalam piring, makan. Sudah habis semua orang makan, makanan itu belum lagi berkurang. Itulah mukjizat Nabi SAW. Sudah habis orang makan semua, Nabi juga sudah makan, makanannya masih ada. Nah tapi jangan tanya, itu doanya apa Ustaz? Karena kalau saya ajarkan nanti kayaknya pesta bakal jadi lebih mudah. Udah sembelih kambing kecil, baca doa yang subuh itu saja. Itu mukjizat Nabi. Nah hadirin yang dirahmati, kalau kita bayangkan betapa kekalutan itu, beratnya pekerjaan ada pada Nabi. Kenapa Allah tidak tolong saja? Allah ingin mengajarkan. Gantungkanlah hidupmu kepada Allah. Buat dulu, setelah itu nanti gantungkan kepada Allah hasilnya. Ini belum tahu lagi ini, apakah nanti mereka datang dengan bagaimana? Apakah mereka lewat nanti di lubang ini lalu kemudian bisa menyerang kota Madinah? Itu belum diketahui. Tapi Nabi cuma berusaha menghalanginya. Setelah itu baru beliau berdoa, menyerahkannya kepada Zat yang Maha Kuasa. Ya Allah, 10.000 jumlah mereka. Banyak ya Allah. Kalau engkau tidak memberikan bantuan, nah ingat, bukan lubang yang membantu, tetapi Allah. Kalau engkau tidak memberikan bantuan ya Allah dan pertolongan, kami akan habis. Akhirnya begitu mereka sampai dan mereka lihat ada lubang penghalang di situ, mereka beristirahat. Nah, mulai cara Allah untuk mengalahkan mereka ini terjadi. Dibuatnya mereka beristirahat di tempat itu. Nabi sedang berdoa di sebelah, meminta kepada Zat yang Maha Kuasa. Karena dia yakin bahwa kami tidak punya kekuatan, tapi engkau punya kekuatan. Akhirnya bagaimana Allah membinasakan 110.000 orang ini? Tidak dikirimnya malaikat membawa senjata, tidak dikirimnya malaikat membawa parang, hanya dikirimkannya angin, dikirimkannya hujan. Dikirim angin, maka angin pun bertiup, kemah-kemah mereka semuanya dibawanya. Hujan turun semuanya, peralatan-peralatan mereka pun habis. Besok begitu mereka bangun, semua kelengkapannya habis, makanannya habis. Apa kata mereka? Kalau kita berperang tanpa makan, berbahaya kita. Kalau begitu, mari kita kembali ke Mekah. Karena tak mungkin kita menghadapi umat Islam tanpa makanan. Balik mereka ke Mekah. Padahal perjalanannya itu hampir 500 kilo. Begitulah cara Allah memberikan pertolongan kepada orang beriman. Jadi jangan takut, kita punya Tuhan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan kepada Allah dengan apa yang tidak pernah diharapkan oleh orang-orang kafir itu. Mereka tidak punya Tuhan, mereka tak punya harapan. Kita punya Tuhan, punya harapan. Maka apapun yang kita inginkan, yakinlah bahwa ada kekuatan Zat yang Maha Kuasa di balik keinginan kita itu. Tinggal minta kepadanya dan berusahalah membuat perubahan di dalam diri kita. Oh, ingin menikah tahun 2021. Ya sudah, buatlah usahanya. Bagaimana? Pasang foto di Facebook. Letakkan judulnya di situ, ingin menikah 2021. Yang berminat, modelnya kan begitu sekarang. Heran kita nengok manusia ini, main pasang foto apa saja dibuat.
Dan kalau sudah dibuat itu mesti difoto. Kayaknya foto itu sekarang menjadi rukun terakhir dari semua rukun-rukun. Kalau ada acara, schedule-nya itu 6, maka yang ketujuhnya adalah foto. Itu wajib itu. Siapapun yang datang, siapapun penceramahnya, pokoknya foto. Bahkan ada orang foto sedang sholat. Alhamdulillah dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Orang sudah berdiri, Allah Akbar. Ini sekarang ini sudah gila foto kita ini. Saya sebetulnya nggak begitu nyaman, saya adanya kamera 3 pula. Ini untung 3. Kalau sempat berdiri di situ dari semua sisi, sampai jenggot saya yang putih, yang hitam pun nanti bisa kelihatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha itu adalah kunci datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah pertama, yakinkan bahwa Allah akan memberikan apa yang kita hajatkan. Semakin kita yakin, maka semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qaribum minal muhsinin, kan tadi katanya begitu. Allah itu dekat kepada orang-orang yang baik. Lihatlah sejarah orang-orang dahulu, betapa mereka juga menghadapi kesulitan, ada harapan besar, mereka selalu bergantungnya kepada Allah. Kalau kita baca bagaimana 7 orang pemuda lari dari kejaran penguasa yang zalim karena mempertahankan iman, lalu mereka bersembunyi di dalam gua. Kita kenal dengan istilah Ashabul Kahfi. Ini kan sebetulnya kalau kita baca, Allah, betapa agungnya Tuhan itu. Mereka lari bersembunyi di dalam gua karena kecapean lari, tertidur. Rupanya Allah kalau mau menolong itu bahkan bisa melalui tidur. Karena kalau mereka cuma tertidur 3 jam, jelas mereka akan dapat. Karena harus mereka keluar dari gua. Kalau mereka tidur 3 jam, rasa lapar akan datang. Kalau rasa lapar datang, mereka nggak mungkin bermukim dalam gua itu. Mesti mereka keluar. Kalau keluar mereka dari situ, mereka tertangkap. Lalu cara Allah menolong bagaimana? Ditidurkannya agar lapar itu tidak terasa. Karena itu orang yang sering tidur itu makannya sedikit. Apalagi kalau tidur dalam majelis ilmu, itu biasanya dia nggak akan makan lagi ketika itu. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 300 tahun lebih. Kenapa selama itu? Orang kalau berpikir 1 tahun belum hilang, 2 tahun belum hilang, tapi kalau sudah 300 tahun hilang sudah. Mana pemuda yang 7 dulu yang membangkang-bangkang itu udah mati. Dari mana kalian tahu mati? Dah 300 tahun enggak muncul-muncul, matilah tuh. Orang sekarang 2 tahun enggak pulang-pulang, enggak dicari lagi. Bang Toib namanya. 300 tahun lebih enggak pulang-pulang, akhirnya dianggap wafat sudah. Mereka tidak lagi diburu. Ternyata mereka tidur di dalam gua bertujuh. Sampai-sampai anjingnya yang dulu dibawa itu sudah habis. Dan mereka begitu bangun, bangunnya seperti biasa. Tak nampak perubahan pada fisiknya. Kita belum 300 tahun sudah tak bisa lagi berjalan normal. Kemarin gagah, sekarang diseret-seret. Nah, kaki kiri. Senyum sebelah saja. Biasanya senyum 2 belah, 2 cm, 2 cm, 3 detik. Sekarang senyum sebelahnya. Itu belum 70 tahun itu. Dia 300 tahun. Begitu mereka bangun, mereka saling bertanya. Dalam bahasa yang kerennya, berapa lama wak lolok? Berapa lama kita tidur? Dibilangnya, sebentar baru rasanya. Ba'dal ayyam atau ba'dal yaum. Sekerat hari, itu separuh hari. Kalau separuh hari itu lebih kurang 6 jam. Sebentar baru kita tidur. Karena mereka merasa bahwa sebentar tidur, tahunya mereka lama setelah pertukaran duit terjadi. Ketika membayar, tengok orang yang menerima, kok piti bilo kok. Ditengok tahunya, mak sudah lama sekali. Ini enggak laku lagi.
Bagaimana tidak laku? Katanya, ini kemarin kami bawa seperti ini, masih bisa kami beli. Ini tahunnya sudah lama kawan. Ditengok tahunnya sudah 300-an lebih tahunnya. Baru dia sadar di situ, ternyata Allah menolongnya. Begitulah cara Allah menolong hambanya yang beriman. Jadi jangan disepelekan, jangan ukur semua yang Allah buat itu dengan akal kita. Nggak mungkin dan nggak akan sampai. Kalau hidup ini selalu kita ukur dengan akal, nggak kemana-mana kita ibu bapak. Takut aja bawaannya. Takut gagal, takut ini, takut tak sukses. Tapi kalau kita sampaikan kepada Allah, Allah itu ada. Kemudian yang kedua, kata Allah dalam ayat tadi, hajaru. Hajaru ini kalau kita terjemahkan hijrah artinya. Orang-orang menyebut bahwa hijrah itu pindah. Tapi dalam satu kalimat Nabi bukan menyebutkannya pindah tempat, tetapi pindah keadaan. Meninggalkan perbuatan buruk kepada perbuatan baik, arti kondisi buruk kepada kondisi baik. Itu juga disebut dengan hijrah. Nah, sifat orang-orang yang ingin kesuksesan dan kebaikan itu, dia selalu mengadakan perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Karena memang harus kita rubah. Tak bisa kita statis saja. Allah sudah letakkan setiap perubahan itu akan ada pada umur kita. Maka kalau ibu bapak bertanya kepada orang Ramayana tentang usia, mereka paling tahu. Saya cari baju anak perempuan. Maka mereka tanya, usia berapa? Jenisnya apa? Gamis. Usianya? Maka disebut usia. Kenapa mereka bertanya usia? Karena ada baju khusus untuk usia khusus. Kalau usianya 8 tahun, bajunya berbunga-bunga di sini. Berbunga-bunga di sini, berbunga-bunga pula di sini. Kemudian kembang dan 2 tingkat. Tapi kalau sudah 80 tahun, masih pakai baju berbunga-bunga juga, itu mantan rumah sakit jiwa itu. Kalau kita sebut 12 tahun, ada lagi, nggak berbunga-bunga lagi, bunganya hilang. Karena ada perubahan untuk orang yang berada 12 tahun. 21 tahun, itu sudah mulai tidak lagi mengembang ke bawah, tetapi slow. Apa namanya itu ibu-ibu? Slim. Kalau slim itu sempit Pak Haji. Sama, slim dengan fresh itu sama. Kalau nge-press itu artinya bisul pun nampak di dalam. Itu sudah mulai slow ke bawah, macam jubah. Beranjak usianya menjadi 640, ada pakaian khususnya. Dulu jilbab berendah-rendah, itu karena masih muda. Beranjak usianya lebih, mulai berubah. Jilbab tak lagi berendah-rendah, mulai dipasang di sini pin dari Korea Selatan. Dan jilbab itu jilbab batu-batu. Ada kemarin ini satu musim jilbab itu diserang batu. Batu semuanya. Bahkan harga jilbab itu justru diukur dengan harga batunya. Semakin banyak batunya, semakin mahal harganya. Itu kalau sampai 2 kubik batunya, itu lebih mahal harganya itu. Katanya diimpor dari Korea Selatan. Batu, ada pin di sini. Itu yang dipakai untuk pergi ke kantor. Orang-orang masih muda, lipstik dengan tebal. Itu normal. Karena ketika itu masih muda. Pakaiannya begitu. Tapi begitu nanti sudah sampai 50, perubahan terjadi. Jilbab tidak lagi disukai yang berbatu-batu, tapi jilbab sarung. Karena lebih simple, lebih mudah. Dah selesai. Ambil, langsung jalan. Tapi kalau jilbabnya jilbab segi 4, ngukurnya lagi. Diukur, dipasangkan, di mana letakkan pentulnya. Kemudian memasang ini saja, 15 menit nggak selesai-selesai ini. Itulah yang membuat kita, bapak-bapak ini kadang-kadang gondok sama istri itu. Nggak selesai-selesai masang pin. Tukar lagi. Beranjak nanti usia 70, jilbab sudah tidak pakai lagi. Dibiarkan saja rambut itu terbuka. Karena rambut sudah seperti jilbab. Jilbab putih. Begitulah perubahan terjadi selalu dalam hidup ini. Maka kalau memang hidup kita itu akan berubah. Dari muda ke tua, berubah jugalah dari segala aspek yang lain. Jangan hanya kulit saja yang berubah. Jangan hanya tampang saja yang berubah. Perangai juga ikut berubah. Semangat juga ikut berubah. Kesungguhan juga ikut berubah.
kegigihan juga ikut berubah. Orang-orang kalau masih muda ibu bapak lalu main-main itu biasa itu. Tapi kalau sudah tua main-main juga, wah itu tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Maka tidak cocok lagi orang-orang yang berusia di atas 50 tahun itu duduk di kedai. Hijrahlah dari kedai ke Masjid Muhajirin. Duduklah di masjid, ambil tiang satu-satunya. Kan banyak ini tiangnya, ini bisa dipakai ini di fasilitas-fasilitas begini. Pindah, jangan lagi di sana karena sudah tak lagi masanya di situ. Kalau anak-anak muda dulu umpamanya masih tokok-tokokan di situ, boleh kita katakan masih muda. Tapi kalau sudah usia 50 ke atas, 55 tahun lagi akan pensiun, nggak cocok lagi. Harus ada perubahan dalam hidup. Perubahan hari ini begini, besok begini. Begitu juga di dalam ibadah, berubah. Yang biasanya tidak salatnya biasa-biasa saja, begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, biasanya kan Rabbana ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillahirabbil alamin, langsung cabut. Sekarang tambah, hari ini tambah dengan zikirnya subhanallah subhanallah subhanallah. Besok tambah lagi, berubah lagi. Ambil perubahan selalu. Tambah dengan solat rawatibnya. Besoknya lagi, tambah dengan bacaan Al-Qur'annya. Walaupun cuma satu ayat. Karena sudah terbiasa, begitu selesai solat ambil. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Pulang. Salahkah itu? Besok ditambah lagi. Tadi alif lam mim terlalu pendek. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pulang. Membiasakan diri dengan selalu perubahan, berhijrah atau berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, itu menjadi kemestian bagi kita agar kita menjadi orang beruntung. Ternyata ibu bapak, malaikat itu berseru setiap hari kepada kita sesuai dengan usia yang kita punya. Ini orang 40 tahun. Kalau dia tengok, ini 40 tahun semua. Ya abna'il arba'in, wahai orang-orang yang berusia 40 tahun. Sekarang katanya adalah waktu zat, saatnya untuk mengambil, mencari sesuatu yang lebih, tambahan-tambahan yang lebih banyak. A'dha'ukum, fisikmu masih kuat, kemudian pemikiranmu masih terang, maka gunakanlah usia 40 itu. Karena itu di usia 40 itu adalah usia emas. Orang sukses di usia 40. Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40. Orang mau menikah lagi usia 40. Ada yang berusia 40 di sini, Pak? Berhati-hatilah ibu-ibu. Bagi kita yang punya suami usia 40. Orang bilang itu puber kedua itu. Tapi jangan nanti ketika pengajian ini selesai, apa isi pengajian tadi? Usia 40 puber kedua. Jangan itu saja yang diingat. Umur 40 itu usia emas. Disitulah saatnya untuk mencari lebih banyak. Kekuatan kita secara sosial bisa. Hubungan kita secara masyarakat bisa. Kalimat yang kita ucapkan bisa lancar. Tapi kalau sudah beranjak 40, itu sudah mulai surut. Tenaga sudah mulai surut, selera makan sudah mulai surut. Kemudian banyak lagi yang sudah mulai menurun. Sampai umur 60 itu boleh dikatakan sudah hampir-hampir minimalis. Minimalis. Makan minimalis, selera minimalis. Saya sekarang ini beberapa waktu yang lalu buka kedai nasi goreng. Ini cerita nasi goreng boleh ya Bapak Ibu ya? Kenapa diambil segmennya nasi goreng? Diskusi saya dengan istri, mari kita survei dulu di malam hari. Mulai dari kafe sampai kepada bopet-bopet itu isinya siapa? Pergilah kami 1 minggu itu lebih kurang berjalan-jalan. Tengok di kafe, isinya 40 ke bawah.
50, 40 ke bawah. Sampai di kafe di bopet-bopet 40 ke bawah. Lalu muncullah satu kesimpulan, yang makan malam di luar itu cuman orang-orang yang berusia 40 ke bawah. Orang yang berusia 50 ke atas nggak mau dia lagi makan-makan bopet. Dia lebih mau makan nasi goreng berbanding makan bopet tuh. Setuju tidak tuh? Bayangkan saja bopet dimakan. Ternyata orang-orang tua itu lebih mau makan di rumah. Nongkrong di rumah, duduk di rumah, lebih banyak di rumah. Yang keluar-keluar malam ini nggak ada lagi. Maka ambil, oh ini makanannya yang cocok untuk anak muda. Maka muncullah kalimat nasi goreng. Ternyata ada juga pengajiannya kalau begitu. Rupanya usia kita itu akan mengikuti semuanya. Begitu bertambah usia, berkurang yang lain. Bertambah usia, menurun yang lain. Maka ketika kita menurun, lebih dia di sini, berubah di sini. Fisik kita kurang ketika itu untuk keluar, tambah dia di ibadah. Selera kita berkurang, tambah dia di sedekah. Tapi kalau selera berkurang, fisik berkurang, ibadah juga berkurang. Apa yang mau kita andalkan kalau begitu? Disitulah manusia itu akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, kata Allah dalam ayat tadi, wajahadu, kuncinya adalah bersungguh-sungguhlah dalam segala hal. Ada bahasa pepatah Arab, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Berapa banyak orang yang kesulitan awalnya, tapi setelah sungguh-sungguh akhirnya jadi. Tidak ada di dalam hidup kita ini sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tak jadi. Dan tidak pula ada yang tidak sungguh-sungguh lalu kemudian jadi. Itu sudah menjadi hukum alam itu ibu bapak. Maka orang kafir yang sungguh-sungguh itu bisa lebih sukses daripada orang muslim yang santai. Orang beriman yang tidak berusaha tidak akan lebih sukses daripada orang kafir yang sungguh-sungguh. Kenapa orang kafir itu semuanya kok pada hebat-hebat? Dari aspek duniawinya maksud saya. Di Singapura hebat. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sungguh-sungguh. Di situ ibu bapak kalau kita sudah berjalan itu nggak akan pernah mereka melakukan hal-hal tercela. Saking sungguh-sungguhnya mereka memberikan pelayanan. Itu baru dalam pelayanan saya. Kebersihan Singapura itu kayaknya mengambil kebersihan kita. Nggak ada sampah sedikit pun di jalan itu. Merokok tak boleh. Maka bapak-bapak yang merokok nanti jangan pergi ke Singapura. Didenda satu bungkus rokok $300. $300 itu 3 juta sekarang, lebih kurang. Maka ketika jemaah saya pergi ke Mekah dulu, melewati Singapura, saya wanti-wanti betul itu. Kita melewati Singapura, bapak-bapak, jangan bawa rokok ya. Siap. Jemaah ini kalau bagian itu siapnya bukan main cepat. Tapi di belakang kita rokok dibawanya juga. Begitu melewati imigrasi Pekanbaru, saya kena panggil. Ustadz pembimbingnya, iya. Jemaah Ustadz ini kayaknya banyak bawa rokok. Kami tengok Ustadz akan ke Singapura, bagus dikeluarkan rokok sekarang. Tapi tas sudah berada di dalam kapal terbang, sudah lewat, sudah selesai. Tak apalah, nanti di di Batam. Di Batam ada instruksi, yang bawa rokok mohon rokoknya dikeluarkan, mohon disampaikan. Sudah selesai? Sudah. Oh, semangatnya minta ampun. Ternyata yang selesai itu yang di tangannya. Yang di koper belum. Begitu melewati imigrasi Batam, saya kena panggil lagi. Ustadz, jemaah Ustadz banyak bawa rokok. Daripada nanti ditahan di Singapura, suruh mereka keluarkan. Terpaksalah saya berpidato di dalam feri itu ibu bapak. Bapak-bapak, kebanyakan feri itu saya punya ketika itu tuh. Orang Cina yang datang nengok aja apa yang dibilang Ustadz ini. Keluarkan semua rokok yang ada di dalam koper. Tidak boleh ada yang tinggal. Itu memang tensinya agak tinggi itu. Kalau tidak saya tinggalkan nanti di Singapura. Oh dia bongkarlah koper. Keluarkan rokok. Itu menengok mereka meremuk rokok tuh kayaknya mau netes air matanya. Bapak Ustadz, satu slop, 120.000. Mau dicampakkan ke laut, nggak boleh.
Mau dikasihkan ke orang peri nggak mau. Lalu mau diletakkan di mana? Letakkan di dalam tong sampah. Di tong sampah nggak boleh begitu saja, harus diremuk supaya tidak bisa dipakai orang. Menengok mereka meremuk itu mau netes air matanya kayaknya. Akhirnya masuk ke Singapura. Begitu masuk Singapura, tertahan 3. Saya heran, kok masih ada yang tertahan? Setelah dicek, kenapa bisa tertahan? Ada rokok di dalam tasnya. Enggak juga dikeluarkannya rokok tuh. Saya bilang dengan mereka, tinggallah bapak-bapak sini. Degil betul. Salah satu yang tinggal itu anak muda, karena merasa abangnya pejabat di negeri ini, lalu bisa lewat Singapura. Pejabat tuh di sini, di Singapura nggak pejabat lagi. Abang pula. Nah akhirnya tertahan mereka di lobi-lobi lama, baru keluar. Untung bisa keluar, kalau tidak akan nggak jadi umroh itu. Nah oleh karena itu hadirin, mari kita amalkan 3 hal ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang selalu baik dalam hidup ini. Kuncinya ada 3. Pertama, belum saya turun dari kursi ini, Bapak Ibu sudah tidak ingat ya saya sampaikan. Umur 40 itu adalah masanya untuk menikah lagi. Pertama, iman. Yang kedua, berubahlah, lakukan perubahan. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguhlah. Karena tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan tanpa sungguh-sungguh. Itu saja yang dapat kita diskusikan dan kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.